Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afisa Gasani dari kelas 1 BBA. Dan sekarang ini mau menjelaskan tentang bab 1 buku Better Than Before. Jadi buku Better Than Before ini adalah sebuah buku karangan Gretchen Rubin yang menjelaskan tentang pikiran-pikiran kompleks tentang sebuah kebiasaan. Jadi Gretchen Rubin ini menjelaskan bahwa ketika kita ingin melakukan suatu kebiasaan, yang pertama itu adalah kita harus mengenali diri kita sendiri. Karena jika kita melakukan suatu kebiasaan yang sesuai dengan diri kita, tentunya dan pastinya kita akan menikmati kebiasaan tersebut. Kita akan mencapai kesuksesan meskipun sebelumnya mengalami kegagalan. Apa aja nih poin-poin penting yang ada di bab 1? Yang pertama, agar bisa menemukan pembentukan kebiasaan yang tepat, kita harus bisa mengenali diri kita sendiri. Apa yang kita suka dan apa yang tidak kita suka itu penting buat membentuk suatu kebiasaan. Yang kedua, ada 4 tendensi yang dimana itu adalah sebuah ekspektasi yang ingin manusia lakukan. Dan yang ketiga, ada ekspektasi. Ekspektasi ini dibagi jadi 2, ada ekspektasi internal dan ekspektasi eksternal. Kalau ekspektasi eksternal ini adalah harapan orang lain kepada diri kita. Contohnya seperti menaati aturan, mengikuti aturan-aturan yang ada. Kemudian kalau misalkan ekspektasi internal itu adalah tuntutan kepada diri kita. Contohnya makan makanan bergizi, tidur lebih awal, dan lain-lain. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang 4 tendensi. Apa aja sih 4 tendensi? Yuk kita kepoin. Yang pertama itu adalah upholder. Upholder ini merespon ekspektasi internal dan eksternal itu secara bahagia. Ekspektasi ini dianggap adalah sebuah kewajiban bagi para upholder. Seringkali upholder ini selalu menaati aturan. Ia selalu menuntut dirinya untuk bisa memenuhi kewajiban, dan tapi sisi positifnya adalah upholder ini lebih mudah dalam membentuk suatu kebiasaan. Upholder ini juga bisa diandalkan oleh orang lain, dan dirinya juga percaya kepada dirinya sendiri untuk dapat diandalkan. Yang kedua adalah kuesioner. Kuesioner ini adalah orang yang selalu mempertanyakan setiap ekspektasi. Jadi ia akan memenuhi setiap ekspektasi jika ekspektasi tersebut dianggapnya benar. Orang dengan kuesioner ini lebih mengedepankan tentang akal, logika, dan pikiran. Dirinya selalu mempertimbangkan setiap keputusan dan mengambil kesimpulannya sendiri. Dan yang ketiga adalah obliger. Obliger ini adalah ia mampu merespon ekspektasi eksternal dengan senang hati, tetapi ia mengalami kesulitan untuk merespon ekspektasi internal. Jadi orang dengan obliger ini, ia bisa memberikan servis untuk orang lain, tetapi kurang bisa memberikan servis untuk dirinya sendiri. Terkadang obliger ini lebih mengedepankan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Orang obliger ini bisa menepati janji dengan orang lain, tetapi seringkali ia melanggar janji kepada dirinya sendiri. Yang keempat dan yang terakhir adalah rebel. Rebel ini adalah sebuah respon yang menentang ekspektasi internal maupun ekspektasi eksternal. Ia menentangnya secara lahir batin. Dalam proses menuju tujuannya, rebel ini biasanya memiliki cara-cara tersendiri, dan suara terbesar dalam rebel ini adalah ia selalu berbeda pendapat dengan orang lain. Nah, itu adalah 4 tendensi yang ada dalam kehidupan kita. Secara jumlah, orang-orang dengan tendensi obliger dan kuesioner itu lebih banyak ada daripada orang-orang yang upholder dan rebel. Tetapi apapun tendensi kita, tentunya dengan kebijaksanaan kita dapat mengurangi aspek-aspek negatifnya. Dan apapun tendensinya, orang lain tidak ingin selalu dikontrol oleh orang lain. Maka dari itu, kita harus memiliki sebuah kebiasaan yang mampu membuat kita bisa menjadi
obliger, kuesioner, ataupun yang lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.